Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Fajar. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang menggambar crop gambar menggunakan AutoCAD. Nah, sebelumnya semoga kalian semua tetap sehat di masa pandemi seperti ini, tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, langsung saja kita menggambar ya, mulai menggambar. Di sini saya ada contoh crop gambar dari SMK Negeri 7 Semarang. Ini etiket dengan model space seperti ini dan ukuran kertas A4. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk yang pertama kita samakan dulu untuk satuan dari ukuran ya, satuan milimeter. Kita ketikkan perintah units, units, enter. Di sini untuk tipenya kita memakai desimal, precisionnya terserah kalian. Saya 0. Untuk angle-nya decimal degrees, precisionnya 0. Nah, di sini yang penting insertion scale-nya, unit to scale insert content, saya menggunakan milimeter. Silakan teman-teman jika masih menggunakan cm bisa disamakan dengan milimeter. Lalu di sini untuk lighting-nya, unit for specific-nya kita menggunakan internasional. Lalu kita oke. Nah, untuk meringankan beban dari AutoCAD-nya, kita bisa matikan grid-nya. Nah, kita bisa matikan grid-nya. Setelah itu langkah yang pertama kita bisa membuat layer ya, dengan perintah LA layer, enter. Lalu new layer, di sini ada icon new layer. Nah, di sini saya membutuhkan 3 layer, yaitu yang pertama ada layer crop gambar, yang kedua ada layer atribut, dan yang ketiga ada layer text. Yang pertama layer crop gambar, saya buat layer crop gambar. Sini untuk warnanya saya menggunakan merah. Untuk warna terserah kalian ya, sesuka hati kalian. Untuk line tipenya continuous, lalu line weight-nya untuk ketebalan garis saya menggunakan default. Lalu yang kedua ada layer text. Untuk warna bebas, yang penting tidak mirip agar mudah dibedakan. Ketiga atribut. Oke, kita close saja. Sini masih menggunakan layer default, menggunakan layer 0. Sekarang kita buat dengan menggunakan layer crop gambar. Nah, yang pertama perlu kita gambar adalah kertas A4-nya ya. Nah, kertas A4 ini ukurannya 210 mm kali 297 mm. Di sini saya menggunakan perintah rectangle, REC, rectangle, kita enter. Kita klik di mana saja, lalu kita masukkan ukurannya 210,297. Lalu kita enter. Nah, udah jadi ya. Selanjutnya di sini kan tadi ada ini untuk ukuran kertasnya ya. Di sini di dalamnya nanti ada crop gambar dengan model space tertentu dengan etiket yang telah disyaratkan dari SMK Negeri 7 Semarang. Nah, di sini kita gunakan perintah line saja, line enter. Kita samakan dulu di pojok-pojok saja, enter, enter lagi, buat garis. Nah, setelah seperti ini kita bisa menggunakan perintah move, enter, kita klik, kita enter lagi. Nah, kita masukkan sejauh yang kiri tadi kan ada perbedaan ya. Yang kiri ini 20 mili, atas, bawah, dan kanan itu 10 mili. Karena apa? Nantinya jika dijilid maka rata kiri ada space untuk
penjilitan atau penstaplesan sehingga tidak memotong dari crop gambarnya. Tadi kita masukkan 20 ini ya. Nah, terlalu jauh. Maaf. Atau tidak, kita menggunakan perintah offset saja. Offset enter. Kita masukkan ukuran 20 mili. Kita offset enter yang sini 10 mili. Oke. Nah, di sini ada garis-garis yang tidak terpakai, garis-garis yang mengganggu. Bisa kita hapus menggunakan perintah trim. Kita klik TR, trim, enter 2 kali, lalu kita klik saja garisnya atau objeknya ya. Dia akan hilang sendiri. Oke. Nah, di sini tadi ada garis yang menumpuk ya. Bisa kita hapus saja untuk garisnya. Karena kita offset, garis yang di sini tidak berpindah ya. Kita menggunakan perintah E atau RS. Bentar, nah di sini udah hilang. Ini yang tinggal rectangle-nya. Oke, setelah ini kita buat kolom-kolom untuk etiket gambarnya. Saya menggunakan perintah line lagi saja, line enter. Maaf, urutkan saja untuk ini. Oke, setelah itu kita move sejauh 30 mili. Selanjutnya yang sini perintah line lagi, kita move lagi sejauh yang sini 80 mili. Lalu dari sini kita copy saja menggunakan perintah copy sejauh 50, enter. Lalu ada 20 mm, jadi kita tambahkan ya, soalnya kita mengukur dari yang titik awal ini 50 tambah 20 berarti 70. Oke, enter saja. Selanjutnya satu line lagi sini. Kita move saja sejauh 8 mili. Bentar. Oke, ini sudah jadi untuk model space scope gambarnya. Langkah selanjutnya kita membuat teksnya ya, untuk judul-judulnya yang ada di sini. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama ada teks biasa yang tidak dapat dirubah, yang kedua ada teks yang dapat dirubah. Nah, bagaimana bedanya? Untuk yang teks dapat dirubah, tidak dapat dirubah, kita menggunakan layar teks, sedangkan untuk kata yang dapat dirubah nanti kita menggunakan fasilitas atribut. Di sini untuk teks sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama ada dengan perintah mt atau multitext, lalu ada teks, lalu ada dt. Sebetulnya sama, namun untuk pembuatan copy ini lebih saya sarankan menggunakan dt. Jadi kita langsung saja ya, kita menggunakan teks yang tidak dapat dirubah, kita gunakan perintah dt. Sebelumnya kita setting untuk teksnya dulu menggunakan perintah st atau style ya, style, enter. Nah, untuk defaultnya di sini dalam AutoCAD ada anotatif dan standar. Kita buat baru saja dengan judul, teks atau apapun terserah kalian. Lalu di sini ada font name-nya, saya menggunakan Arial. Untuk kalian bebas menggunakan apa saja. Untuk font stylenya reguler. Nah, di sini untuk height-nya
yang disarankan dalam AutoCAD untuk pembuatan denah dan sebagainya itu menggunakan ukuran 2,5 cm sampai dengan 5 cm. Di sini saya menggunakan 3 cm, namun ini bebas, tergantung proporsional dari kopnya atau dari gambarnya, sehingga tidak terlihat terlalu kecil maupun terlalu besar. Nanti juga dapat diedit jika misalkan ketinggiannya 3 cm ini masih terlalu besar. Kita apply, lalu kita set current, kita close. Nah, teks kita menggunakan perintah dt, enter, klik di mana saja, lalu kita tuliskan. Nah, di sini tadi ada kalimat teknik konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Sanitasi dan perawatan. SMK Negeri 7 Semarang. Nah, selanjutnya di sini ada judul gambar. Untuk titelnya di sini ya. Ini ada judul gambar, skala, lalu digambar. Pertama ada judul gambar, lalu ada skala, ada digambar. Oke. Nah, close saja. Lalu kita pindahkan. Nah, move. Oh, ternyata ini tidak sampai ya. Kita edit saja. Kalau bisa ini ditaruh di tengah ya, di center, biar terlihat rapi. Oke, mungkin udah cukup ya. Atau kita bisa ganti settingnya saja. Coba ke 2,5. Kita apply, kita setkan, kita close.
Oke, setelah untuk teks yang tidak dapat dirubah ya, sekarang kita untuk tipe kedua teks yang dapat dirubah, kita menggunakan layer attribute. Nah, di sini kita tidak menggunakan perintah mt, dt, dan teks. Di sini saya akan menggunakan perintah att. Jadi atribut nanti untuk kata tersebut bisa dirubah-rubah. Langsung saja kita ketikkan perintah att addef ya, kita enter. Nah, di sini ada beberapa title, ada mode, ada inserting point, ada atribut, ada text setting, text style, rotation. Di sini untuk tagnya ini, untuk teks ini dia tidak boleh menggunakan karakter, dia tidak boleh menggunakan spesial karakter dan juga spasi. Jadi tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan titik, koma, petik, dan lain-lain. Nah, hasilnya untuk tag ini nanti huruf kapital. Di sini ada judul gambar ya. Di sini saya tagnya judul gambar saja. Judul gambar. Lalu untuk promnya ini nanti yang muncul di atribut setelah kita sajikan di layout. Kita samakan saja judul gambar. Nah, untuk prom ini bebas, boleh di spasi, boleh apapun. Nanti ini muncul di layout ketika kita akan mengisikan judul gambar. Lalu untuk default ini silakan bisa kalian isi atau tidak, itu terserah kalian. Nah, untuk justification-nya kita pilih yang middle center agar terdapat di tengah-tengah. Untuk text style-nya kita buat teks yang tadi yang sudah kita setting di text style menggunakan teks, lalu kita oke. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini judul gambar. Kita move, ditaruh di tengah kira-kira saja. Lalu kita buat lagi att enter. Untuk skala samakan saja skala, middle center jangan lupa. Nah, untuk di gambar ini ada nama dan identitas kelas dan juga nomor absen. Jadi kita bikin untuk atributnya kita bikin dua ya. Bikin att, yang pertama nama, from nama, justification-nya tetap middle center. Kita taruh lebih ke atas biar ada space untuk identitas di bawahnya. Kita att lagi, kelas NIS, kelas NIS.
Oke, setelah jadi model space-nya seperti ini, kita simpan file ini dalam format dwg. Dimana saja terserah kalian. Untuk judulnya terserah kalian juga ya. Save aja. Oke, setelah jadi seperti ini model space-nya, untuk teks sudah ada semua, lalu untuk ini jarak-jaraknya sudah tepat semua. Kita save file ini menggunakan format dwg. Namun kita tidak menggunakan perintah save as atau save yang ada di sini. Kita menggunakan perintah wblock. Kita klik perintah w, ketikkan perintah w, kita wblock, enter. Nah, di sini ada beberapa title, ada source, ada base point, object, file name dan path. Kita bisa ganti dulu untuk file name dan path-nya ya. Sini saya simpan di C, user, fajar, dokumen, lalu untuk namanya cop 4 standby. Untuk namanya bisa terserah kalian. Lalu bisa diperhatikan untuk pick point-nya ya. Kita pilih dulu pick point. Pick point dipilih di kiri bawah kertas. Kiri bawah kertas. Lalu kita klik di endpoint-nya. Dia akan muncul untuk tempatnya ya, koordinatnya dia akan muncul sendiri dengan otomatis. Lalu objek, select objek, bisa diperhatikan untuk select objek ini kalau bisa yang urut, yang pertama ada judul gambar. Jadi untuk select objek ini yang kata dapat dirubah. Jadi untuk kalimat yang teknik konstruksi gedung, judul gambar, skala di gambar itu kita biarkan saja. Nah, yang kita klik itu yang judul gambar, yang kedua ada skala, ketiga ada nama, yang keempat ada kelas tenis. Lalu setelah kita klik keempat pilihan yang dapat dirubah, kita select all. Nah, setelah jadi garis putus-putus seperti ini semuanya, kita enter. Nah, di sini memunculkan 20 objek selected. Nah, jangan lupa untuk insert unitnya kita pilih milimeter, lalu kita OK. Nah, ini sudah menyimpan dengan sendirinya. Setelah jadi seperti ini, sudah model space-nya kita sudah buat, etiket kita sudah buat. Nah, sekarang kita setting ke dalam layout. Nah, di sini kan di bawah ada menu model, ada layout 1, layout 2. Kita pilih layout 1 saja. Lalu di sini kita menggunakan perintah page setup. Kita ketikkan PAG atau page setup, kita enter. Nah, di sini untuk defaultnya itu layout 1, kita buat new saja. Untuk nama bisa terserah kalian, saya code 4 standby. Lalu kita OK. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama kita pilih ke plot style table-nya dulu. Kita pilih ke monokrom agar garisnya terlihat lebih jelas. Selanjutnya quality normal. Sini plotnya plot with style, plot paper set slash, plot object like big. Di sini kita pakai portrait. Lalu untuk printer plotternya kita menggunakan Microsoft Print to PDF. Nah, di sini paper size-nya kita pilih A4. Laptop plotnya kita layout. Lalu selanjutnya kita ke menu properties. Pilih custom properties, lalu modify standard paper size dalam kurung printable area. Di sini kita pilih kertas kita yang sama seperti yang di paper size di luar dengan A4.
lalu kita modify. Nah, untuk marginnya di sini kita ganti 0 semua. 0, 0, 0, 0. Kita next. Untuk namanya terserah kalian. Kita next lagi, finish. Nah, di sini kita pilih lagi yang A4. Lalu kita oke. Oke saja. Nah, setelah sudah semuanya, kita oke. Nah, set current. Nah, untuk tampilan dari yang pertamanya lebar ya ukurannya menjadi kertas ukuran A4. Ini layoutnya sudah dalam ukuran kertas A4. Nah, di sini karena ini tidak dalam ukuran ya, kita hapus saja, kita blok semuanya, kita menggunakan perintah erase, enter. Nah, selanjutnya kita masukkan cop yang ada di model ke dalam layout menggunakan perintah insert atau insert, kita enter. Nah, kita cari file dwg-nya tadi. File dwg-nya tadi ya, yang kita simpan menggunakan perintah wblock. Nah, di sini saya sudah ketemu cop A4 standby, lalu kita open. Langsung kita oke saja. Nah, di sini kan tadi pick point kalian pick point saya tempatkan di pojok kiri bawah. Nah, ini ditempatkan di pojok kiri bawah juga di kertas A4 di dalam layout. Ini kalau bisa ini kita zoom out sebesar-besarnya, bisa saya paskan. Harus teliti ya ini ya, ini harus pas pojok ketemu pojok. Nah, sudah, kita klik saja, lalu kita enter terus. Nah, ini sudah jadi. Nah, di sini yang muncul hanya yang teks yang tidak dapat dirubah. Untuk teks yang menggunakan atribut dia tidak muncul di sini. Nah, selanjutnya kita save as. Kalau sudah dalam layout begini, kita save as menggunakan save as biasa, icon save as. Bebas mau di mana saja, di dokumen. Nah, di sini untuk file tipenya kita ganti DWT atau AutoCAD Drawing Template. Jangan lupa ya, di sini untuk tipe filenya AutoCAD Drawing Template. Kita masukkan file name-nya. Lalu kita save. Ini kita oke saja. Dan sini metriknya measurement-nya kita ganti ke metrik. Kita oke saja. Nah, ini sudah jadi untuk cop gambarnya. Selanjutnya kita akan sajikan cop gambar ini di gambar-gambar yang telah saya gambar. Nah, di sini saya udah menggambar pondasi batu kali, detail pondasi batu kali. Nah, di sini kan belum ada copnya untuk saya sajikan ke dalam PDF atau saya print. Saya harus menggunakan cop gambar. Nah, di sini langsung saja. Nah, di sini kan belum ada copnya ya. Langsung saja kita dalam layout ini kita klik kanan, lalu kita pilih from template. From template kita cari file yang sudah kita save tadi menggunakan format DWT. Ini cop A4 standby, lalu kita open. Pilih layout 1, oke. Nah, di sini dia akan memunculkan nama layout 3, layout 1. Ini bisa kalian rename apa saja. Nah, setelah ini kan ini hanya masuk dalam copnya saja ya. Untuk memindahkan gambar yang ada di model, kita menggunakan perintah mv multiview. Multiview, kita enter. Lalu saya klik dari kiri atas sampai
kanan bawah. Nah, dia akan muncul di sini. Ini kan masih skalanya belum diatur ya. Kita bisa menggunakan perintah klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa merapikan, bisa kita geser, bisa kita besar kecilkan. Nah, di sini kan dalam ketentuan kita menggunakan skala 1:25. Nah, sedangkan di sini 1:25 itu belum ada. Kita dapat kita custom, lalu kita add, name-nya 1:25, paper unitnya 1, drumming unitnya kita ganti 25. Lalu kita oke lagi. Di sini kita ganti 1:25. Nah, dia akan berubah dengan sendirinya. Nah, jika dirasa sudah pas, kita dapat klik 2 kali di luar. Nah, ini bisa kita zoom. Ini udah jadi. Nah, di sini kan untuk judul gambar, skala, dan di gambarnya belum ada ya. Nah, untuk memunculkannya, kita menggunakan perintah ATE. Kita ketikkan ATE atau attribute edit. Kita enter. Kita klik di garis ini, garis kolomnya. Kita klik. Nah, di sini dikliknya bisa di garis atau di tulisan ya. Nah, sekarang kita masukkan ya untuk judul gambar, pondasi, pasangan batu kali. Skalanya 1:25. Untuk namanya kelasnya, saya masuk di kelas merindu siswanya. Lalu kita oke saja. Nah, dia akan otomatis muncul di sini. Jika sudah, tinggal kita save saja menggunakan perintah plot. Kita ketikkan perintah plot, kita enter. Nah, di sini hampir sama kayak yang tadi, tapi ini sudah tersetting semuanya. Tinggal kita preview dulu. Nah, di sini kan tadi dipilih monokrom, jadi untuk garisnya kita menjadi hitam semua. Sudah bagus, kita escape saja. Lalu kita oke. Nah, dia akan menyimpan dalam bentuk PDF. Kita save. Oke, sudah jadi ya untuk copy-nya. Oke, sekian untuk video tutorial menggambar dan penyajian kop gambar A4-nya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit sekalipun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.